Apa barang yang onderdil bekas masih juga dicuri oleh montirnya. Kan itu soalnya tuh. Jokowi tahu dari awal ini onderdil doang. Ngapain dia curi? Kenapa dia nggak beli mesin baru itu kan? Karena dia nggak mampu membeli mesin baru. Beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh. Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa. PDIP apalagi mesin lama tapi kuat itu. Diesel lah gitu. Nggak mampu. Maka dia colong bagian onderdilnya doang di Golkar. Besok pasti PKB dicolong tuh onderdilnya tuh. Sekarang lagi ribut di Tebu Ireng. Jadi kita lihat nih mental pencuri sebetulnya. Nyolong barang, bahkan barang bekas dicuri tuh. Nah kita bayangkan misalnya, terus si pencuri itu mau ngapain tuh? Apa yang dia takutkan dengan mesin itu? Bukan mesin itu pendukung dia. Jadi dia takut sendiri pada onderdil dia sendiri itu. PDIP tadinya onderdil dia takut. Karena itu dia mau curi itu, dia mau rampas itu. Golkar onderdil dia mau batalkan. Satu-satunya keterangan adalah ada permainan di belakang layar tuh. Golkar memperlihatkan layar depan itu. Tampilan depan, ya kami baik segala macam udah diterangkan di situ. Tapi di belakang layar itu saya bisa bayangkan Erlangga keluarga malam-malam itu paling tangis-tangisan di situ. Semua senyum yang ada di situ seperti dipalsukan di depan layar. Di dalam tradisi Yunani, belakang layar itu disebut opsin. Di belakang sin layar, opsin. Dari kata opsin itu datang kata obscenity. Artinya kemaksiatan. Keburukan, kebangsatan. Perselingkuhan. Di belakang layar semua itu. Gak bisa dilihat memang di dalam ucapan. Tapi kita bisa duga dengan kuat bahwa dari awal Jokowi bersembunyi obscene. He's producing obscenity itu. Dasarnya itu. Jadi satu waktu Gibran datang ke rumah saya. Berapa tahun lalu. Saya tanya pada dia. Kenapa ke sini? Saya mau belajar dengan Om Rocky. Ini bisa panggil Om itu. Kenapa mau belajar di sini? Sekarang saya buka cerita itu. Saya sebetulnya ada di PDIP hari ini. Kata Gibran. Tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP itu. Kau bayangin. Cerita. Saya buka cerita. Saya bilang, kamu mau jadi politisi itu? Enggak, saya mau jadi anak muda ada. Kalau you mau jadi dari awal itu. Kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI. Panggil wartawan, saya bela kamu di sini. Tapi ucapkan, oh enggak Om, saya mau jadi anak muda biasa aja tuh, mau berbisnis tuh. Kasih kritik saya kasih kritik pada dia. Jadi kecenderungan itu saya baca dari awal tuh, bahwa oke, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya dapat kesimpulan itu. Jadi dari awal saya udah nggak percaya sebetulnya langkah-langkah Jokowi itu. Dan itu artinya di kita bukan sekedar Golkarnya yang jadi soal, tapi sistem politik kita secara keseluruhan. Tugas Presiden Jokowi adalah melakukan pendidikan politik pada bangsa ini. Merusak PDIP, apa itu pendidikan politik? Mengacak-acak Golkar dari obscenity itu dari belakang layar, apa itu pendidikan politik? Itu soalnya. Bukan saya mau bela Golkar, nggak ada urusan saya dengan Golkar. Bahkan satu waktu di forum Golkar saya bilang, Pak Erlangga di depan saya bilang, Pak Erlangga Anda akan diamputasi oleh Pak Jokowi itu. 3-4 bulan lalu itu ada viral di situ. Erlangga keluar. Ya kenapa Anda keluar? Ya saya minta izin keluar. Ya mungkin dia nggak mendengar itu. Tapi kemudian terjadi sekarang benar-benar diamputasi itu. Onderdil yang paling primer di dalam mesin Golkar itu diamputasi. Sekarang kita mau coba duga. Setelah itu mau diapain tuh partai itu? Apakah cuma demi itu? Pasti tidak. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu. Bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia, Gibran. Kalau bukan dia, Kaisang. Kalau bukan dia, Etes. Kalau bukan harus. Sempurna kita baca dalil itu. Pada cara berpikir Pak Jokowi. Gak ada cara lain untuk nerangin itu. Kenapa Golkar? Ya Golkar partai kuat. Golkar bisa bersekutu dengan PDIP untuk memulai upaya pemaksulan bisa di DPR. Segala macam hak interpelasi segala macam bisa dipakai di situ kan. Jadi Jokowi
mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdil dan mesin-mesin. Maka onderdilnya dia preteli kan. Jadi sebetulnya ada kecemburuan.